Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Alhamdulillah di video kali ini lagi-lagi dapat orderan ya teman-teman sebelum menyambut bulan puasa kemarin. Jadi ini adalah video 1 hari sebelum puasa. Untuk pesanan kali ini alhamdulillah ada dimsum di 100 pieces. Jadi aku sekarang mau bikin dimsum. Dan ini adalah video kedua aku bikin dimsum. Video yang pertama ada di 1 tahun kemarin. Alhamdulillah penontonnya udah di 1M lebih. Dan kali ini aku mau share lagi resep dimsum aku. Dan alhamdulillah juga udah banyak teman-teman yang pakai resep dimsum aku untuk jualan. Terima kasih buat teman-teman yang udah request resep aku untuk jualan. Semoga jualannya makin laris, makin banyak orderan, dan semoga makin berkah barokah. Oke, lanjut. Ini aku lagi prepare dulu ya, cuci-cuci untuk udang, ayamnya. Jadi, untuk ayamnya di sini aku pakai paha ayam atas bawah yang masih ada kulitnya. Nah, jadi di total ayam ini aku beli ada di 1,7 kilo. Jadi nggak sampai 2 kilo gitu ya, teman-teman. Kebetulan untuk pesanan kali ini mintanya dimsum yang premium. Jadi bukan dimsum yang biasa aku jual di harga yang ekonomis. Yang pasti nanti untuk resep kali ini kita bakal perbanyak untuk komposisi udangnya. Tapi tetap di sini aku masih menggunakan kulit ayam karena kulit ayam itu nanti yang bikin gurihnya jauh lebih alami. Untuk dagingnya sekarang mau aku fillet sendiri. Kebetulan aku pakainya hanya bagian paha atas bawah. Jadi nanti untuk tulangnya ini jangan dibuang ya teman-teman, bisa disimpan di dalam freezer. Karena bisa juga nanti jadi campuran sayur nangka atau dibikin campuran sop juga bisa. Jadi jangan dibuang gitu aja. Nah, cara milletnya seperti ini aja. Tinggal kita pisahin antara kulit ayam, daging, dan juga balungan atau tulang ayamnya. Nah, kalau semisal ada teman-teman yang bertanya, Mbak, boleh nggak sih diganti pahanya pakai dada ayam? Boleh teman-teman. Pakai bagian apapun boleh, tapi kenapa aku pilihnya yang paha? Karena bagian paha itu nanti yang jauh lebih juicy, jauh lebih lembutnya. Lanjut ya, ini tadi untuk kulit ayamnya udah aku potong-potong supaya mempermudah saat dicopernya. Dan ini udangnya juga udah aku bersihin semuanya, udah aku buangin untuk kotorannya juga. Jadi siap nanti ini untuk kita giling. Lanjut, aku udah siapin juga untuk bumbu yang bikin enak saat pembuatan dimsum. Aku pakai di sini batang daun bawang dan juga daun bawangnya jadi full daun bawang. Dan kedua bahan ini nanti bakal kita tumis. Next, sekarang aku mau pisahin dulu putih dan kuning telurnya. Karena yang bakal aku pakai hanya bagian putih telurnya aja. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kenapa nggak dipakai telur keseluruhan gitu? Kenapa harus pakai putih telur aja? Karena putih telur itu nanti yang bikin lembut di adonan. Kalau kita pakai telurnya semua full, itu nanti adonannya kalau udah dingin dia bikin keras. Tips dari aku, kalau ada kuning telurnya yang pecah, ambilnya pakai cangkang telurnya lagi ya. Jadi dia bikin mudah. Lanjut, di sini untuk campurannya aku kasih wortel parut. Jadi nanti ini untuk isian juga dan juga untuk hiasan di atas dimsum. Oke, sekarang aku bakal tumis dulu untuk bawang putih dan juga daun bawangnya. Untuk minyaknya, kalau untuk dimsum premium biasanya aku memakai minyak barko. Karena menurut aku minyak barko ini enak kalau untuk pembuatan dimsum ya teman-teman, wangi gitu. Tips dari aku saat numis untuk bawang putih dan daun bawangnya jangan terlalu matang, biarin agak layu gitu aja. Nah, sekarang kita bakal giling semuanya, tapi di sini aku gilingnya 3 kali ya teman-teman, supaya nanti dia tercampur rata. Jadi stepnya itu masukin udang, daging ayam, kulit, putih telur, dan juga es batu, dan juga bumbu yang udah ditumis tadi. Kurang lebih seperti ini. Kalau aku nggak terlalu halus-halus banget biasanya kalau aku bikin adonan dimsum itu, supaya nanti tekstur dari daging ayamnya masih berasa.
Nah ini aku udah 3 kali gilingnya ya teman-teman. Dan aku campur untuk wortel parutnya. Aku lebihin sedikit atau aku sisain sedikit untuk topping di atasnya nanti. Nah kurang lebih seperti ini. Langsung kita masukin untuk seasoningnya. Ada garam, ada lada bubuk. Di sini aku kasih gula pasir dan juga totole atau kaldu jamur. Next ada saus tiram. Di sini aku pakai 3 sendok makan saus tiram. Dan aku kasih juga untuk kecap ikan. Nah ini kecap ikan juga sama, komposisinya aku pakai 3 sendok makan. Lanjut untuk minyak wijennya juga sama 3 sendok makan. Dan yang terakhir ada kecap asin 3 sendok makan juga. Nah ini dia bahan-bahan yang biasa aku buat untuk pembuatan dimsum. Untuk bumbunya semuanya sama, mau yang premium atau yang enggak, cuma beda di komposisi udangnya aja. Oke, ini kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Setelah itu baru aku masukin untuk tepung tapiokanya. Next, di sini aku pakai tepung tapioka. Aku pakai tepung tapiokanya sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Nah, ini kita tinggal aduk rata sampai benar-benar tercampur rata. Tapi di sini aku masukinnya bertahap. Jadi aku 2 kali masukin tepung tapiokanya. 250 gram, 250 gram seperti itu. Supaya nanti mudah untuk ngaduknya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini untuk teksturnya. Di sini mau aku icip kurang apa dan ternyata ini udah mantap banget rasanya. Dan sekarang ini biasanya aku biarin dulu 10 menit sampai dia ngeset. Lanjut, ini tips dari aku supaya nanti topping dimsum pakai wortel ini tetap cantik, wortelnya tetap warnanya oranye. Jadi di sini kita kasih tambahan pewarna oranye secukupnya aja. Direndam pakai air seperti ini kurang lebih 5 menit. Next, di pesanan dimsum kali ini aku mau bikin 3 varian bagian toppingnya. Ada pakai wortel, ada pakai jamur, dan juga di sini ada rumput laut. Nah, kebetulan nih aku stoknya masih ada semua. Ini adalah jamur kering dan juga rumput laut kering. Direndam pakai air panas seperti ini, nanti dia bakal mengembang dengan sendirinya. Oke, sambil nunggu semuanya, di sini aku mau prepare untuk kulit dimsumnya. Kulit dimsum aku nggak pernah bikin sendiri ya, aku selalu beli di toko langganan aku di Shopee. Ini yang aku pakai ukurannya 8 cm. Nah, jadi perbungkus itu isinya 50 pieces. Harganya hanya 7-8 ribuan aja. Nah, oke, sekarang aku mau oles-oles dulu untuk kukusan aku. Aku pakai kukusan bambu, ketagihan banget aku pakai kukusan ini karena wangi ya teman-teman. Nah, ini aku mau kasih tips juga, campurin minyak sama air untuk olesan di kulit dimsum. Fungsinya untuk apa Mbak? Supaya kulit dimsumnya itu lembut, nggak keras walau saat udah dingin. Kalau misalnya kita kasih minyak doang nggak apa-apa kok, nggak usah dicampur air juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih seringnya minyak campur air, jadi nanti dia benar-benar lembut gitu teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Diolesin sisi depan dan belakangnya dan tinggal kita masukin atau kita isi untuk isian dimsumnya ini. Nah, seperti ini aja, gulungnya gampang banget. Aku yakin teman-teman semua juga pasti bisa. Caranya seperti ini ya. Nah, udah tinggal kita kasih topping di bagian atasnya. Lanjut, aku mau kasih lihat lagi seperti gimana cara aku kalau bikin dimsum. Jangan lupa diolesin dulu ya kulitnya pakai minyak yang udah dicampur air tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman, sambil digulung dibentuk itu sambil dipadetin supaya nanti tidak melebar. Oke, kurang lebih seperti ini. Lanjut step terakhir, tinggal kita kasih topping di bagian atasnya. Aku pakai yang wortel terlebih dahulu. Jadi nanti aku bikin ada 3 varian gitu supaya cantik aja. Sebenarnya sih yang pesan itu nggak request neko-neko untuk toppingnya, tapi di sini aku kepengen berkreasi sendiri aja. Dan alhamdulillah yang pesan ini juga salah satu teman online dan ternyata ada di daerah Cikarang. Dan kebetulan ternyata yang pesan itu adalah owner dari shop Pak Min Kelaten ya teman-teman, yang ada di Kalimalang, daerah Jababeka samping kampus Pelita Bangsa. Jadi Masya Allah, alhamdulillah kemarin juga aku sempat nganterin sendiri karena sekalian aku mau pergi ke rumah ibu aku, jadi ya udah sekalian aku antar aja. Oke, itu kita kukus ya kurang lebih selama 30 menit. Karena ini nanti bakalan dijadiin stok frozen, jadi aku ngukusnya cukup 30 menit aja. Next, ini dia topping dengan rumput laut. Cantik banget rasanya, enak banget teman-teman yang pakai rumput laut ini. Semuanya enak, tapi menurut aku dimsum berpadu dengan rumput laut itu enak banget.
Oke, ini udah 20 menitan, mau aku angkat dulu dan di bagian bawahnya bakal aku kukus yang pakai rumput laut tadi. Jadi ini kan untuk kukusannya tumpuk dua gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa muat banyak nih. Buat teman-teman yang kepengen juga untuk kukusan seperti ini, nanti untuk link pembelian bakal aku taruh di kolom deskripsi. Sambil ngukus di sini aku mau ngerebus cabe ya untuk pembuatan saus cocol dimsumnya. Sebetulnya lebih enak pakai cabe besar-besar supaya warnanya cantik, tapi berhubung aku nggak ada, jadi aku alihkan memakai cabe merah keriting yang aku keringkan sendiri. Dan ini bahan-bahan untuk pembuatan sambalnya, ada cabe merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan aku kasih tambahan cabe galak supaya rasanya bisa nendang pedesnya gitu ya teman-teman. Semua bahan-bahan kita halusin dulu. Di sini aku pakai chopper aja. Nggak apa-apa kasar-kasar, nanti bakalan kita saring juga kalau udah matangnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Warnanya juga tetap sama aja, merah merona. Karena dimsum itu kan biasanya sausnya harus merah cantik gitu ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman susah mendapatkan cabai merah besar atau cabai merah domba, bisa diganti kayak aku gini ya, pakai cabai merah keriting. Oke, ini udah aku tambahin air, lanjut mau aku masak dulu. Ini wajib banget dimasak sampai benar-benar mendidih supaya nggak bau langu cabai ya teman-teman, dan juga nggak mudah basi. Kita masukin garam, gula pasir, aku juga kasih sedikit tambahan saus tomat. Kalau teman-teman mau di mix saus tomat dan saus cabai juga boleh. Kalau ini udah hampir mendidih, kita siapin ya untuk tepung maizena. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan air seperti ini dan kita tuang ke adonan sambelnya. Kita aduk sampai dia merata. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa pakai tepung maizena, untuk mengentalkan. Karena saus dimsum itu identik agak sedikit kental. Oke, kalau dirasa udah matang, udah cukup, ini siap kita angkat dan kita saring terlebih dahulu. Jadi kalau aku biasanya aku saring seperti ini supaya tampilannya juga cantik ya teman-teman, dan juga nggak banyak biji-biji cabai yang ikut gitu di dalam sausnya. Dan di sini aku mau mohon maaf banget bila mana semisal teman-teman nontonin video aku ini di siang hari di saat bulan suci Ramadan alias kita lagi puasa. Mohon maaf banget yang sebesar-besarnya. Aku doakan semoga puasanya teman-teman lancar sampai nanti finish menjelang hari raya Idul Fitri. Amin. Tetap dijaga kesehatannya ya. Oke, ini udah selesai aku nyaringnya. Jadi bisa dilihat sendiri ini banyak banget kulit dan biji cabenya. Dan untuk sausnya ini bener-bener mulus teman-teman. Jadi bagus gitu ya. Next, untuk pengemasannya di sini nanti aku bakal pakai botol. Tapi ini mau aku dinginkan terlebih dahulu. Oke, ini udah matang semua. Aku percepat aja ya videonya. Dimsum dengan topping wortel ini udah matang. Yang dengan topping rumput laut juga udah cantik banget warnanya. Next tadi juga aku ada kasih topping dengan jamur ya teman-teman. Ini aku pakai jamur kuping. Tadi mohon maaf banget nggak kerekod, jadi hasil akhirnya seperti ini. Semuanya enak-enak dan ini aku diburu waktu banget ya teman-teman. Jadi ini pas aku masukin ke plastiknya nggak aku video, kurang lebih aku pakai plastik vakum seperti ini dan kita vakum pakai alat seperti ini. Perkemasan ini aku isi 10 pieces ya teman-teman, karena untuk pesanannya ada di 100 pieces. Jadi ini semuanya ada 10 pak. Nah ini yang ngepres suami aku ya teman-teman, karena aku gantian mau mandi berhubung aku juga lagi diburu-buru mau berangkat olahraga. Jadi ya udah selesai olahraga nanti sekalian aku langsung antar. Oke, kurang lebih seperti ini hasil akhir pengemasan aku. Biasanya kalau untuk stok frozen untuk dijual atau dikirim jarak jauh, aku biasanya dikemas dengan seperti ini. Harga perbungkusnya berapa Mbak Nia? 40.000. Jadi per piecesnya itu harganya Rp4.000. Lanjut, ini untuk sausnya udah dingin, baru kita masukin untuk cuka makan. Jadi untuk cukanya itu aku masukin di saat sausnya udah dingin ya teman-teman. Nah, untuk pemakaian cuka di sini dikira-kira aja, jadi kita icip untuk tekstur asin, manis, asemnya harus pas ya teman-teman supaya enak. Nah, dirasa ini kurang asam sedikit, jadi aku tambahin untuk cuka makannya. Salah satu rekomen dari aku, cuka itu enak yang cuka belibis ya teman-teman. Jadi dia berasa gitu, asamnya tuh enak gitu teman-teman.
Nah, untuk pengemasan sausnya di sini aku punya botol. Ini kemasan 250 ml. Kebetulan aku punya stok 1 dus ya. Karena aku ada next rencana bulan puasa itu mau jualan es di bentuk pakai botol seperti ini. Jadi jauh-jauh sebelum bulan puasa kemarin aku udah sempat order botol ini. Untuk sausnya sendiri di sini aku pakai 2 botol ya teman-teman. Jadi per botol itu untuk 50 porsian gitu. Karena kalau saus dimsum itu kan biasanya hanya dicocol-cocol aja ya. Kenapa aku pakai botol? Supaya nggak banyak makan plastik. Jadi lebih simpel. Kalau semisal mau diambil tinggal dituang aja. Oke, kurang lebih seperti ini resep dimsum jualan aku. Ini yang versi premiumnya ya teman-teman. Sekarang ini aku mau lanjut, mau olahraga dulu. Sekalian nanti ini mau aku bawa. Dan pulang olahraga aku lanjut mau langsung nganter. Nah, ini aku percepat aja. Aku udah sampai di shop ayam Pak Min Klaten. Ini lokasinya di samping kampus Pelita Bangsa Kalimalang Jababeka ya teman-teman. Terima kasih yang udah order. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Semoga bisa jadi ide jualan buat teman-teman ataupun inspirasi untuk pas buka puasa atau cemilan kayak gitu ya teman-teman. Sebetulnya tujuan aku sama suami itu kita nganter sendiri selain sekalian jalan ke rumah orang tua aku, bisa untuk silaturahmi juga ya. Jadi ya sesama orang perantauan apa salahnya sih kita saling silaturahmi gitu. Tapi ternyata yang pesan itu lagi nggak ada di tempat, lagi keluar katanya. Jadi tadi untuk pesanannya udah aku titipin ke anak buahnya gitu. Oke, terima kasih ya. Aku akhiri dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.